Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurani, NIM 14014141923, nomor presensi 17. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tema kendala pendidikan pada kondisi saat ini. Saya akan mengangkat judul dampak pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran daring terhadap peserta didik di tengah pandemi COVID-19. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pengertian dari pembelajaran daring, tujuan dari pembelajaran daring, dampak pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 terhadap peserta didik, kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi model pembelajaran daring. Selanjutnya ada mengetahui keefektifan pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 bagi peserta didik. Langsung saja lanjut ke materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara pendidik dan peserta didik, tetapi dilakukan melalui online. Pembelajaran dilakukan melalui video conference, e-learning, atau distance learning. Pembelajaran daring mengacu pada membaca, menulis, dan berkomunikasi melalui jaringan dari internet. Pembelajaran daring juga bisa disebut dengan pembelajaran virtual. Tujuan dari pembelajaran daring. Tujuan dari model pembelajaran daring saat ini yaitu kita bisa belajar dari rumah untuk menghindari wabah COVID-19. 2. Mempersiapkan peserta didik yang siap bersaing di era digital. Kemudian proses pembelajaran daring menjadi lebih rileks sehingga memudahkan aktivitas belajar peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 bagi peserta didik. Pembelajaran daring tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak positifnya. Pertama, dampak positifnya dapat diakses oleh peserta didik dimanapun dan kapanpun. Dengan pembelajaran daring, para peserta didik dapat membuka materi dan mempelajarinya dengan mudah. Hal ini didukung dengan adanya teknologi yang berkembang pesat. Dengan adanya teknologi tersebut, maka peserta didik dapat membuka materinya di mana saja, di ruangan terbuka maupun tertutup. Tentunya di situasi pandemi COVID-19 ini, kita hanya bisa melakukannya di ruangan tertutup atau di rumah saja. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan pembelajaran atau membaca materi sambil melakukan kegiatan santai. Dengan adanya kegiatan santai tersebut, bisa menjadikan peserta didik menjadi rileks dalam belajar dan mengurangi kejenuhan ketika belajar. Ketiga, aman dari bahaya COVID-19. Sebab COVID-19 ini dapat sangat cepat menular dari satu orang ke orang lain. Selain ada dampak positif, tentunya ada dampak negatif. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan cyber. Kejahatan cyber dapat menyerang aplikasi-aplikasi pembelajaran daring. Berkembangnya teknologi juga tidak menutup kemungkinan adanya celah pada sebuah aplikasi. Contoh saja pada aplikasi Zoom. Pada bulan lalu, beberapa waktu lalu, aplikasi Zoom ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Dia memunculkan video porno di tengah pembelajaran daring sedang berlangsung. Kedua, kegiatan belajar mengajar dalam model pembelajaran daring dinilai peserta didik kurang efektif karena peserta didik merasa keberatan karena banyak materi yang kurang dimengerti karena kurangnya penjelasan dari pengajar. Ketiga, tugas yang menumpuk. Sistem pembelajaran daring tidak bisa memastikan pelajar yang hadir di dalam kelas seperti kelas tatap muka.
Jadi, beberapa pengajar memberikan tugas setiap pertemuan untuk sebagai bukti bahwa pelajar tersebut hadir di kelas daringnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kendala-kendala model pembelajaran daring. Yang pertama, kendalanya peserta didik tidak memiliki buku paket sebagai sumber belajar di rumah, karena selama ini buku paket hanya dipinjamkan oleh sekolah dan hanya digunakan saat pembelajaran di kelas. Buku tersebut tidak bisa dibawa pulang oleh peserta didik karena jumlahnya terbatas, sehingga penggunaannya harus bergantian dengan peserta didik yang lainnya. Kemudian, yang kedua, terbatasnya kuota internet yang dimiliki oleh peserta didik. Ketiga, yaitu adanya tidak merataan di suatu peserta didik yang berada di wilayah daerah terpencil itu belum terjangkau dengan jaringan listrik. Untuk itu, Kemendikbud dan pemerintah memberikan solusi dan strategi pembelajaran bagi siswa yang melaksanakan kegiatan pembelajaran daring, yaitu dengan mengakomodasi kelas maya, dan dalam satu hari portal pembelajaran daring bisa diakses lebih dari 80.000 pengguna, baik dari guru maupun siswa. Bahkan Kemendikbud juga menggandeng beberapa penyedia aplikasi edukatif seperti Ruang Guru, Kuiper, Zenius, dan lain-lainnya. Yang ketiga, yaitu untuk mengatasi peserta didik yang tidak memiliki kuota, yaitu Kemendikbud juga memfasilitasi siswa dengan memberikan sumber belajar online dan bekerja sama dengan saluran TV pemerintah, yaitu TVRI, dengan harapan siswa pasti memiliki televisi di rumahnya sehingga bisa melihat tayangan TV. Untuk mendukung itu, Kemendikbud juga mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar, di mana kegiatan Merdeka Belajar di tengah pandemi COVID-19 ini, pihak sekolah menyatakan bahwa peserta didik bisa mengakses sumber belajar sesuai dengan karakteristik dan keunikan peserta didik. Guru fleksibel memberikan tugas dan penilaian sesuai dengan tema, namun bervariasi sesuai dengan keberagaman siswanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keefektifan pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 bagi peserta didik. Setelah adanya kuesioner yang dibagikan kepada peserta didik, ada 121 tanggapan yang menilai bahwa peserta didik dapat menerima model pembelajaran daring dengan alasan karena model pembelajaran daring lebih santai, menyenangkan, fleksibel, efisien, singkat, praktis, dan model pembelajaran ini bisa dilakukan dengan jarak jauh tanpa adanya suatu perkumpulan. Tetapi kebanyakan dari kuesioner menilai bahwa model pembelajaran daring ini dinilai kurang efektif karena masih banyak kendala-kendala yang menghalangi pembelajaran daring bisa berjalan dengan lancar, dan karena peserta didik juga belum terbiasa dengan pembelajaran daring. Sekian itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa paham dan mengerti. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.